Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari Jemaat HKBP Resort Bonang Indah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa kita yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Walaupun sampai hari ini kita belum bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja, tapi kita melaksanakan ibadah di rumah dengan topik minggu ini, jiwaku haus kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitan-Nya. Marilah kita berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Sebelum
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian 557 ayat 1, kasih setiamu sungguh. Dengarkanlah hukum Taurat, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Di sana ada mata air. Doa permohonan dan janji Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih,
Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Berkatilah hasil kerja kami yang tidak seberapa ini, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda, dan semua yang menderita karena kesusahan, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal. Penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gerejamu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gerejamu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus lawanlah hamba-Mu, dengan doa
Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku Ende nomor 435 ayat 1, Marulopolop Tondiki. Marolopolop tondiki, kaidang ditobus Yesusi, kamu sudah begemai, sailas rohanku mandoki, seorang tinggi, dung jumpang Yesus Tuhan ki, kodinang ngajaria, tarban markas di rohaan, seorang tinggi, dung jumpang Yesus Tuhan ki. Marilah kita membaca epistel untuk minggu ini. Firman Tuhan yang ditetapkan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 753 ayat 1, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan buku Ende nomor 743 ayat 2. O Tuhan, tugu-tugu ma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita menjadi berita sukacita, menjadi khotbah kita pada ibadah Minggu hari ini, diambil dari kitab Pemazmur pasal yang ke-42, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bahasa Batak Psalmen 42 ayat 1 satu ayat 6. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Demikian dikatakan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu pertama setelah kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan itu setelah terlebih dahulu Dia mati di Golgota. Yesus yang kita percayai adalah Tuhan Anak Allah. Dia adalah juru selamat kita semua. Oleh karena pengorbanannya dan bahkan atas kemenangannya, kita dibebaskan, kita dimenangkan, bahkan lebih dari situ, kita dirubah, kita ditransformasi untuk menjadi manusia-manusia yang baru, untuk menjadi manusia-manusia yang memakaikan pakaian-pakaian baru, diperbaharui, ditransformasi oleh kemenangan Tuhan Yesus. Kita semua telah menjadi anak-anak Yesus karena kita juga percaya kepadanya. Karena kita juga semua yakin dan beriman kepada Dia. Dialah juru selamat kita. Dialah yang menebus kita. Bahkan Dialah yang selalu menemani kita. Ibanado nasetorus mandongani majamoton paresohon pangalehon akan narikot di ngoluta ahladi permahani dohita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Calvin pernah berkata bahwa kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah, melainkan dilihat dari relasi atau hubungannya kepada Allah. Sekali lagi, kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuannya tentang Allah, melainkan dilihat dari relasi atau kedekatannya kepada Allah. Bagaimana dia berkomunikasi, berhubungan baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Yesus. Hanya saja dalam menafaki perjalanan kehidupan ini, ternyata kita juga harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai pengalaman pahit kehidupan. Dan itu juga adalah bagian dari konsekuensi kita mau menurut Yesus. Bagian dari menyangkal diri dan memikul salib. Kalau kita mau masuk ke dalam perikop ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan pemazmur? Kondisi bagaimana yang terjadi dalam kehidupan pemazmur? Dalam perikop ini kita diingatkan bahwa sama seperti kita, sama seperti pengalaman kehidupan Bapak Ibu, ternyata pemazmur juga sering atau saya katakan pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat hebat, kepedihan kehidupan yang sangat luar biasa. Dia banyak mengalami kehidupan yang tertekan. Dia dijepit, dia diejek, dia diolok-olokkan, bahkan dia difitnah.
Banyak kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang menekan dia, yang bahkan mau mengambil nyawanya. Orang lain melecehkan dirinya. Dan bahkan dia terbuang jauh dari kampung halamannya. Sukacita yang sebelumnya dia peroleh berkomunikasi, berkomunitas dengan sesamanya. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi sepertinya itu tidak bisa dia nikmati lagi. Sepertinya itu tidak bisa dia peroleh lagi. Karena dia adalah orang yang terbuang saat itu. Kuda ngakama ngakainang zolma nama ngaleseng ibana. Saya dilesengi bana. Bahkan bukan hanya dia lagi yang dilecehkan. Dalam tekanan kehidupan itu, orang banyak bahkan melecehkan Tuhannya. Banyak orang yang bertanya dengan penuh olok-oloknya, di manakah Tuhanmu? Di dia dode batam. Nabui paluahoko. Di dia dode batam nasai pinadokmi naboi paluahoko. Dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu, pemazmur memang tidak mau terlena, tidak mau jatuh terlalu jauh dalam kepahitan kehidupan ini. Tetapi dia menyuarakan bagaimana kerinduan dia untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam ayat 2, dalam ayat kita pada hari ini, dalam khotbah hari ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya selalu merindukan Engkau ya Allah sebagai penolong dalam kehidupanku. Bahkan dia katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah. Masih olibana tu debata. Pergogo na suhatu dosani. Bahkan lebih jauh, dia katakan dalam ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramahan orang-orang yang mengadakan perayaan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Akka hagogun ni debatado, akka mangakainang dihahisiholi. Parpesalmen. Ala dietong ibana holasianido naro boy pasonakon boy mangapuli bahkan paduahon ibana sian ragam ni agogoto ni. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata pengalaman pemazmur dalam khotbah kita pada hari ini bisa diidentikan dengan pengalaman kita. Dunia ini sampai sekarang masih membicarakan tentang COVID-19 ini. Virus corona yang belum terputus mata rantai penularannya. Kita juga saat ini masih berada di dalam pergumulan itu. Kita masih berada di dalam perenungan. Kapan ini berakhir? Kalau kita mau jujur, sepertinya kita juga tertekan. Kita terimbas akan dampak pandemi COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu, maaf, yang sudah kehilangan pekerjaan. Yang kehilangan mata pencahariannya, yang sudah susah, apa yang mau kita makan nanti?
yang sudah susah untuk bergerak, yang tidak tahu lagi apa yang dia harus kerjakan. Ancaman kematian bahkan ada. Bahkan sudah ada saudara-saudara kita juga yang menangis karena kehilangan anggota keluarganya. Saya kapan? Bukan hanya kita yang dibingungkan. Pemerintah kita, para dokter kita, perawat kita juga penuh dengan ketakutan. Karena mereka harus berjuang juga menyelamatkan nyawa manusia, sembari mereka juga harus menyelamatkan diri mereka. Dunia ini mengalami tanda kutip ketertekanan akan apa yang terjadi saat ini. Tetapi di tengah-tengah ketertekanan hati, jiwa kita yang penuh dengan gunda gulana ini, sama seperti keimanan songon haperseaon ni parpesalmen di turpuhon akamanga kainang. Nah saya makaposi debata untuk selalu setia dan percaya berseru kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Bangunlah komitmen iman kepadanya. Berharaplah kepada Allah. Bangunlah komitmen iman kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suara Tuhan Yesus itu mengajak kita hari ini untuk hadir, untuk bersama-sama dengan Dia. Serahkan segala pergumulan itu, serahkan segala letih lesumu, kekhawatiranmu, hanya kepada Yesus yang menjadi juru selamat. Rindulah akan Yesus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jugalah hendaknya kita. Jiwa kita merindukan Tuhan Yesus setiap hari. Dalam bagian lain pemazmur mengatakan, kalau kita baca Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Quasi-Modogeniti. Seperti bayi yang selalu ingin akan susu yang murni. Bahasa Batakna, songon poso-poso, nauasan disusu natama. Demikianlah kita selalu rindu akan kebersamaan dengan Tuhan. Kita memang resah. Kita terkadang menangis. 1 bulan kita tidak dapat hadir di rumah Tuhan, di gereja, melakukan persekutuan minggu dan kegiatan-kegiatan yang lain, bertemu dengan teman-teman satu ek di tengah-tengah pertangyangan. Itu semua adalah bentuk kemauan kita. Itu adalah bagian bagaimana kita menuruti anjuran pemerintah dan pimpinan gereja kita untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Sama seperti pemazmur pada perikop kita juga semua sudah rindu. Amasihol hita kamanga kaineng rotu bakas joro ni debata. Ai di sido taetong persaoran. Di dalam gereja kita bersekutu dengan teman-teman kita seiman untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ibadah kita juga yang kita bangun di rumah kita masing-masing, itu juga adalah ibadah yang benar. Kita juga bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Allah yang selalu menyertai kita. Biarlah dalam ibadah Minggu Quasi-Modogeniti ini, kita yang telah memperoleh keselamatan yang abadi, keselamatan yang sejati dari Tuhan, songo poso-posoi mahita kamanga kainang nawasan disusu natama.
Kita selalu rindu bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu rindu untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan tetap percaya Tuhan telah merancang rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Akhir hidup kita bukan di sini. Atau bahkan keimanan kita sudah mengatakan, seandainya pun saya meninggalkan dunia ini, toh tujuan hidup saya yang paling utama adalah surga yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Jemaat HKBP Bonang Indah yang selalu seia dan sekata, kita juga prihatin dan sangat prihatin kepada saudara-saudara kita yang sudah susah mendapatkan makanan, bahkan minuman hari ini. Itu sebabnya gereja kita mau menjawab keluhan itu. Kita mau bangkit dan berbagi kepada mereka. Gereja kita menunggu Bapak Ibu yang saat ini masih memperoleh berkat yang banyak dari Tuhan. Bantulah mereka. 1 kilo beras, 1 kilo gula, atau sembako-sembako yang lain yang mungkin tidak akan membuat kita jatuh miskin. Itu sangat membantu kepada orang banyak, jemaat kita atau bahkan orang-orang di sekeliling gereja kita. Biarlah hidup kita menjadi saluran berkat, karena memang kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah kami pada hari ini, pada Minggu Kuasi Modogeniti ini. Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau telah merubah dan mentransformasi kehidupan kami dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Engkau sangat baik ya Tuhan untuk memperbaharui kami. Engkau telah merubah derajat kehidupan kami untuk bisa bersama-sama dengan Engkau kelak dalam surga yang kekal. Walau kami akui sama seperti pengalaman pemazmur dalam khotbah hari ini, hidupnya yang penuh dengan tantangan, banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak orang-orang yang mengejek dan menghimpit dia, bahkan dia terbuang dari kampung halamannya. Tetapi sebagai hamba-Mu, orang yang takut kepada Tuhan, pemazmur memberikan contoh yang baik pada hari ini kepada kami untuk tidak takut menghadapi pergumulan dan jepitan dan tekanan-tekanan itu. Dia bahkan berseru dan rindu kepada kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Engkau tahu Tuhan, pergumulan kami yang paling berat saat ini, dunia ini bahkan menghadapi pergumulan tentang COVID-19, virus corona ini, yang sampai hari ini belum terputus mata rantai penularannya. Banyak kami yang takut, yang gelisah akan gejolak yang muncul akibat virus corona ini. Bahkan sudah banyak saudara-saudara kami yang harus kehilangan keluarganya, menghembuskan napasnya. Dan di samping itu, banyak saudara-saudara kami yang sudah tidak mempunyai pekerjaan, yang sudah susah memperoleh kehidupan. Firman-Mu hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada kami, berserulah kepada Tuhan, rindulah akan Tuhan, agar Tuhan menjawab segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami orang yang letih lesu dan berbeban berat ini hanya datang kepada Tuhan Yesus, agar Yesus yang kami yakini dan imani mampu memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang menguatkan kami, yang melegakan kami. Biarlah kami selalu rindu akan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu HKBP Bonang Indah, bahkan seluruh penduduk dunia ini. Engkau Tuhan tahu Tuhan pergumulan itu. Secara khusus buat jemaat-Mu saat ini, yang sudah tidak bisa
bersekutu di rumahmu karena harus mengikuti anjuran pemerintah dan pimpinan gerejamu. Bahkan banyak yang harus bersusah payah mencari kehidupan sehari-hari. Kami mau berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan, yang memampukan mereka untuk menjalani hari-harinya dan menguatkan dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan itu. Kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, yang tidak akan pernah membiarkan kami mati tertekan atas pergumulan-pergumulan kami. Tapi kami percaya dan beriman Tuhan akan membantu kami. Itulah keyakinan kami, Tuhan Yesus, Engkau akan memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dan seluruh jemaat-Mu bisa dengan penuh sukacita menjalani hari-hari kehidupannya, melakukan berbagai kegiatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan bahkan bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Sembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan akibat virus corona ini, biar mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, melanjutkan setiap aktivitas mereka. Kami juga mau berdoa buat tenaga-tenaga medis, para dokter dan perawat yang juga harus berjuang membantu pasien-pasien korban virus corona ini. Bahkan mereka juga berjuang untuk menjaga mereka dari penularan COVID-19 virus corona ini. Biarlah Tuhan yang melindungi, memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang selalu bersama mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat kita serahkan melalui perhalado atau parasintua kita, atau menyerahkan langsung ke sekretariat gereja kita, atau mentransfer langsung ke rekening gereja kita, agar kita semua penuh dengan sukacita. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.